Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Julfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan melanjutkan membuat website sekolah menggunakan PHP dan MySQL. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman karena baru bisa upload video lagi sekarang. Oke, langsung saja. Jadi di video pertama itu kita telah membuat database dengan nama db_sekolah. Kita juga telah membuat beberapa tabel ya, seperti di bawah ini. Kemudian kita juga telah membuat satu folder dengan nama sekolah dan di dalamnya kita telah membuat satu file dengan nama koneksi.php. Oke, kalau kita lihat di text editornya seperti ini ya. Folder sekolah, koneksi.php, scriptnya seperti ini. Ini untuk menghubungkan database dengan website yang akan kita buat nanti. Selanjutnya kalau kita lihat di php_myadmin-nya, di database-nya, di sini kita sudah punya db_sekolah. Di dalamnya ada beberapa tabel, ada tabel galeri, kemudian ada tabel informasi, jurusan, pengaturan, dan pengguna. Oke, semuanya masih pada kosong ya. Selanjutnya kita lihat ke websitenya. Di sini kita baru buat satu file ya. Kalau kita klik yang koneksi ini, blank ya, kosong, tidak ada apa-apa. Ini berarti koneksi kita sudah berhasil terhubung ke database ya, websitenya. Oke, sekarang kita kembali ke catatan. Di sini kalau teman-teman perhatiin ya, untuk struktur database-nya di sini ada sedikit perubahan ya. Buat teman-teman yang sudah terlanjur bikin database di part 1, silahkan sesuaikan lagi aja. Atau nanti saya siapkan aja ya database-nya, nanti teman-teman tinggal download. Setelah itu tinggal import aja di database yang sudah ada. Nah, di sini ya. Jadi yang sebelumnya sudah ada, tabel-tabelnya silahkan dihapus dulu aja. Klik check all ya. Lalu pilih yang drop. Nah, nanti kalau sudah terhapus, silahkan import. Import ya, kemudian choose file. Nah, pilih database-nya yang sudah di-download tadi ya. Setelah itu klik go. Oke, setelah database-nya berhasil diimport, habis itu siap ngoding. Oke, sekarang kita kembali ke catatan. Jadi di video yang kedua ini, kita akan lanjut membuat halaman login ya. Jadi kita akan desain halaman login seperti ini untuk super admin dan admin. Jadi si super admin dan admin ini login di halaman login yang sama ya. Oke teman-teman, langsung saja eksekusi ya, gak usah berlama-lama. Seperti biasa, kita untuk membuat website menggunakan text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Buat teman-teman yang memang di laptopnya ada text editor lain, silahkan gunakan saja. Oke, kita langsung saja buat file baru ya. File, new file, kemudian kita save. Berhubung kita akan membuat halaman login, di sini nama filenya kasih aja login.php ya teman-teman. Lalu save. Kemudian seperti biasa, buat struktur dasar HTML terlebih dahulu. Doctype HTML, kemudian tag HTML-nya, jangan lupa tag HTML penutup. Lalu di dalam tag HTML ada tag head, lalu di dalamnya ada tag title. Titelnya kita kasih aja halaman login. Save. Kemudian di bawah head kita buat tag body. Seperti ini. Enter. Selanjutnya kita kasih aja H1 dulu ya. Halaman login. Kita save lalu buka browser ya. Kita buka browser. Kita cek login.php. Nah, sudah berhasil ya halaman login. Titelnya halaman login juga. Oke, sekarang kita akan lanjut desain halaman login ini. Ya, jadi rencananya kita akan membuat kotak form loginnya di tengah-tengah sini. Oke, kita lanjut. Ini kita hapus dulu aja. Di sini kita buat dulu komentar. Misalkan di sini kotak atau page login itu. Div class page login. Oke, kemudian
Di sini kita akan buat yang namanya box. Lalu di sini kita kasih div juga. Box. Nah, seperti ini. Teman-teman perhatiin ya, pembuka dan penutupnya jangan sampai lupa. Ini pembuka, ini penutup, pembuka, penutup. Oke. Di dalam box kita akan buat yang namanya box header. Div class box header, penutupnya. Kemudian dalam box header ini kita kasih text login. Selanjutnya di sini kita kasih box body ya. Kemudian kita kasih div box body. Lalu di bawahnya lagi kita buat box footer, div class box footer. Oke, di dalam box footer itu kita kasih link yang mengarahkan ke halaman utama, halaman depan nanti ya, itu belakangan. Kemudian ini kita kasih index saja, index.php. Untuk box bodinya berarti di sini kita akan buat formnya ya, form login, form. Lalu di sini kita kasih komentar juga, form login. Buat teman-teman dilihat dulu aja ya, dilihat dulu aja seperti apa jadinya. Kemudian di sini kita akan buat div class form group misalkan, penutup, lalu di dalamnya ada label, ada username gitu ya. Lalu input tipenya text, name-nya user. Kita kasih placeholder username. Selanjutnya kita akan kopas aja ke bawah. Jadi password. Jadi loginnya itu nanti menggunakan username dan password ya. Tipenya untuk password, password juga. Untuk name-nya pas aja ya. Untuk name ini bebas teman-teman ya. Password, berarti placeholder-nya kita kasih password. Kemudian kita kasih input tipe submit, name-nya submit juga, lalu value-nya kita kasih login. Untuk inputnya kita kasih kelas juga, kelas misalkan input control, kita copy, kita taruh di sini juga. Oke, save. Sekarang kita coba buka browser lalu refresh. Nah, jadi ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba desain halamannya. Pertama kita akan coba desain yang page login dulu ya. Kita akan gunakan CSS ya untuk mempercantik halamannya. Berarti di sini kita akan buat link untuk menghubungkan file ini dengan file CSS. Jadi kita akan buat folder baru dengan nama asset. Di dalam asset ada folder CSS, lalu dalam CSS baru ada file style.css. Oke, sekarang kita akan buat folder baru. Di sini di sekolah klik kanan, new folder, lalu asset, enter. Kemudian di dalam asset klik kanan, new folder, CSS, enter. Kita coba buka. Nah, di sini di CSS kita klik kanan, new file, style.css ya, enter. Kok enter sih? Kita save dulu deh, file, save. Nah, begini ya. Nah, style.css lalu save. Oke, ini kita hapus saja. Sip, kita save. Kemudian kita coba buka browser lalu refresh.
Oke, belum ada perubahan ya? Belum, karena kita belum ngetik sesuatu. Oke, di sini kita akan coba mulai mengetikkan sesuatu. Kita akan setting semuanya pakai tanda bintang ya. Semuanya. Marginnya 0 dan paddingnya juga 0. Kemudian untuk sekarang kita coba save dulu lalu buka browser. Nah, sudah terhubung berarti ya, udah ada perubahan. Nempel semua nih ke pinggir-pinggirnya karena padding dan marginnya semuanya 0. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan font Google ya. Kita coba cari font Google. Font Google. Font Google kita akan gunakan Quicksand aja. Nah, di sini silakan pilih yang mau yang ukuran berapa ya. Di sini saya akan pilih ukuran 400, mungkin 500, 600, 700 ya. Sesuai kebutuhan aja. Kemudian kita akan gunakan yang import aja ya. Ini kan ada link, ada import ya. Kalau link tinggal kopas linknya, taruh di tag HTML head. Kalau import, kita juga kopas ininya ya. Kopas, import, copy, klik kanan, copy, lalu kita paste di atas ini di CSS ya. Enter, save. Kemudian kita akan gunakan font family Quicksand seperti ini, kita copy aja. Lalu kita paste di sini. Save. Kita buka browser lalu refresh. Oke, sudah berubah ya. Oh ya, untuk font Google ini harus terhubung ke internetnya karena kita nembak langsung ke situs Google Fontnya. Oke, selanjutnya kita akan desain halamannya. Berarti di sini untuk file koneksi kita close aja. Lalu di sini ada page login ya. Kelas ini kita akan desain di sini. Page login. Kita akan setting misalkan lebarnya itu 100% biar full ke kanan. Terus tingginya juga kita kasih 100 VH ya biar full ke bawah sesuai dengan tinggi layarnya. Kemudian kita kasih border biar ketahuan ya. Sekarang kita coba save, buka browser dan refresh. Oke, sudah ada ya tuh garisnya. Full ke bawah, full ke kanan. Oke. Sekarang biar ketahuan kita kasih warna aja ya. Untuk warna-warna kita cari inspirasi di Google juga. Color Canva, lalu kita cari warna banyak ya. Misalkan kita akan coba gunakan yang warna-warna ini aja ya. Di sini saya akan gunakan warna biru. Kita copy aja kodenya. Kita kasih background color. Nah, kita save dan refresh, buka browser. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi sekarang bordernya kita hapus lagi aja karena udah ketahuan dari warna. Save. Sip. Selanjutnya kita akan buat ini ke tengah ya. Ini ke tengah-tengah sini. Oke, berarti di sininya kita kasih display flag aja ya. Display flag, ada perubahan nggak? Nggak ada perubahan. Kita kasih justify content center, ada perubahan nggak? Oke, ke tengah ya. Selanjutnya kita kasih alignment items ya, center. Nah, sip, sudah ke tengah-tengah. Oke, untuk page login saya rasa sudah cukup segini aja. Selanjutnya adalah kita desain boxnya. Box. Kita kasih border dulu seperti biasa. Biar ketahuan. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita kasih warna. Background color warnanya putih. Nah, jadi selanjutnya untuk box kayaknya sudah cukup. Sekarang kita akan setting yang box header. Di sini kita punya box header ya. Oke, kita copy lalu kita modifikasi di CSS. Box header kita kasih padding atas, bawah, kiri, kanannya kita kasih misalkan 15 atau 16 pixel gitu ya.
Lalu kita kasih border juga biar ketahuan. Kemudian kita coba buka browser dan refresh. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya kita kasih warna. Background color, misalkan warnanya F2 gitu ya. Oke, cukup. Selanjutnya kita kasih border bottom. Jadi kita kasih garis bawahnya aja gitu ya. Border bottom 1 pixel solid, warnanya seperti ini. Oke, jadi selanjutnya untuk yang border box juga kita kasih warna seperti ini. Oke, jadi ya. Selanjutnya kita akan modifikasi yang box body. Kita copy aja. Box body kita kasih padding juga, kiri kanan atas bawah 16 pixel. Lalu gak usah pakai border, kita border dulu aja biar ketahuan. Kita coba refresh, buka browser. Oke, jadi. Selanjutnya kita akan modifikasi yang bagian footer ya. Untuk box body cukup segitu aja. Kemudian kita akan modifikasi bagian box footer. Ops, kurang titik. Box footer ini hampir sama kayak box header ya. Background color kita kasih F2. Kemudian kita buka browser. Jadi kita kasih padding 16 pixel. Atas bawah kiri kanan 16 ya. Oke. Selanjutnya kita kasih warna. Untuk footer kita kasih border top aja ya. Kita kasih garis bagian atasnya aja. Warnanya DDD. Oke, cakep. Sekarang kita hapus border box body ya. Hapus aja border box body. Nah nih, ini dia. Kita save ke browser, refresh. Oke, jadi. Selanjutnya kita akan modifikasi yang form ya, form login-nya. Kita lihat kita punya kelas apa di sini. Form login. Untuk form kita kasih action dulu ya. Action, metodenya juga post. Oke, di dalam form kita punya yang namanya form group. Oke, form group kita modifikasi. Form group berarti kita kasih border dulu 1 pixel solid, kita save lalu ke browser. Nah, jadi ya. Kita kasih margin bottom misalkan. Misalkan margin bottom ini berapa pixel? 15 pixel. Oke, cukup. Kemudian ada label ya. Di sini ada label, kita modifikasi juga form group. Jadi label itu ada di dalam kelas form group ya. Jadi kita gini aja biar lebih spesifik nulisnya. Panggil dulu kelas form groupnya, lalu kita panggil label. Berarti label kita kasih display block. Kalau kasih gini, kira apa yang terjadi ya. Oke, sip. Selanjutnya kita akan modifikasi, oh iya, labelnya kita kasih margin bottom ya, biar gak terlalu dekat. Margin bottomnya kasih 8 aja kali ya, 8 pixel. Oke, segini cukup ya. Oke, sekarang kita akan lanjut modifikasi yang inputannya. Di sini kita punya kelas input control, copy. Lalu paste di sini form group input control. Kita kasih padding atas bawah kiri kanan misalkan 16 pixel. Kita coba buka browser, refresh.
kegedian. Atas, bawah, kiri, kanan. Atas bawahnya kita kasih 8 pixel aja kali ya, atau 10 pixel. Kiri kanannya 16. Cukup kali ya segini. Oke. Selanjutnya kita kasih lebar kali. Lebar. Width 100%. 12. Gimana kalau kita kasih box sizing, border box. Nah, aman. Oke, selanjutnya kita coba kasih lebar ya. Ini kayaknya kesempitan box loginnya. Coba di login kita kasih nah di sini box login gitu ya. Kita tambahkan kelas baru namanya box login. Jadi nanti di sini panggil kelas box loginnya. Kita kasih width-nya 300 pixel. Oke, segini cukup ya. Cukup. Selanjutnya kita akan perbesar nih fontnya, ukuran fontnya. Ukuran fontnya kita perbesar, itu ada di input control font size. Ukurannya berarti kita kasih coba 14 pixel. Kurang besar ya, kita kasih 16 aja. Oke, cukup. Selanjutnya kita hapus lagi aja bordernya ya. Hapus lagi aja bordernya. Tadi mana yang kasih border? Form group, hapus. Terus udah. Oke teman-teman, jadi ya form login, username, dan password. Nah, untuk tombol loginnya kita modifikasi juga. Berarti tombol login kita kasih kelas kali ya. Kelas misalkan BTN. BTN ini button ya. Oke, kelas BTN kita taruh di sini aja kali. BTN berarti kita kasih border 1 pixel solid. Oke, kita kasih padding. Atas bawahnya kita kasih 10 pixel, kiri kanannya 16 pixel. Kira-kira kayak gimana jadinya? Segini kegedean kali ya. 8. Atas bawahnya 8. Atau 10 aja deh. Udah gak apa-apa. Nanti untuk ukuran ini terserah teman-temannya mau berapa, sesuai kebutuhan aja atau gimana enaknya aja ya. Oke, selanjutnya kita akan kasih bordernya, kasih warna misalkan DDD. Lalu kita buka browser, refresh. Oke, selanjutnya kita kasih font size ya. Font size 16 pixel. Oke, kemudian kita kasih ketika disentuh begini ya sama mouse-nya, itu pointernya berubah ya. Kursornya berubah. Jadi ketika BTN di hover ya, disentuh, kursor berubah jadi pointer. Kita refresh, seperti ini teman-teman ya. Oke, kita klik. Oke, belum ada apa-apa. Oke, ini terlalu dempet ke atas maupun ke bawah. Untuk formnya berarti kita kasih margin ya. Di sini untuk form kita kasih margin atas bawahnya 15 pixel, kiri kanannya 0 aja. Seperti ini cukup ya. Oke. Selanjutnya kita akan modifikasi yang ini ya. Halaman utama kita taruh ke tengah-tengah aja, sama login juga kita taruh ke tengah-tengah. Kita akan gunakan text center. Kalau kita kasih kelas baru aja di sini ya. Text center gitu ya. Nah, kita akan modifikasi nih text center ini di CSS.
text center berarti text alignnya kita ke center gitu ya. Kasih importan bisa nggak? Oke, jadi dipaksa untuk tengah-tengah gitu ya. Oke, kita coba buka browser, refresh. Sip. Yang bawah juga kita kasih kelas text center. Di sini, seperti ini ya. Oke teman-teman, sampai sini sudah cukup kali ya untuk halaman loginnya segini aja ya. Oke. Sekarang kita akan membuat proses loginnya ya. Oke, siap. Kita akan gunakan PHP. Seperti biasa, kita gunakan PHP berarti di bawah form ini, ya, di luar form, kita buat tag PHP pembuka, lalu PHP penutup. Seperti ini, kita akan buat if isset. Ketika if isset post submit diklik, ketika tombol submit diklik, apa yang terjadi gitu. Kita tes dulu aja ya, echo tombol login berhasil diklik gitu ya. Kita buka browser, refresh. Oke, kita seperti ini. Kita klik. Nah, tombol login berhasil diklik, berarti udah berhasil. Sip. Ketika tombol login diklik, apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan tampung dulu inputan dari user dan inputan dari pass. Kita akan buat variabel baru, namanya user. Bebas ya untuk nama variabel ini. Post user. Jadi user ini kita ambil dari name ini ya. Oke teman-teman, kita copy aja. Pas. Selanjutnya kita coba tes echo user. Kira-kira user ini isinya apa? Kita refresh. Username. Kita coba klik, muncul ya. Berarti variabel user itu isinya adalah sesuatu yang diinput di username. Selanjutnya untuk variabel pass, kita cek juga isinya apa. Kita tes, nggak ada. Kalau kita tes password, oke. Berarti variabel pass itu isinya adalah sesuatu yang diinputan dari inputan password. Oke, siap. Sampai sini udah aman. Sekarang kita akan buat query untuk pengecekan ke database ada atau enggak. Namun sebelumnya kita coba tambahkan dulu satu user di database ya. Karena di sini masih kosong teman-teman ya di pengguna. Kita coba tambahkan misalkan nama Julfikar. Untuk ID kita kosongkan saja karena kita sudah set auto increment, jadi dia otomatis nanti angkanya. Julfikar, username-nya misalkan SA gitu ya, super admin. Passwordnya 123456. Levelnya super admin. Ini biarkan. Untuk password kita bagian functionnya kita setting MD5 ya. Oke. Kemudian di bawahnya kita tambahkan satu lagi ya buat admin. Putri misalkan. Admin 123456. Admin. Oke, untuk passwordnya kita kasih MD5. Nah, seperti ini lalu go. Sip, sudah jadi. Sekarang kita browse. Sudah ada 2 data pengguna ya. Oke, siap. Sekarang kita akan kembali ke website. Oke, ke sini. Kita akan buat codingan untuk pengecekan. Kita buat variabel baru namanya cek gitu ya. MySQL query. Seperti ini variabel count. Lalu select username. Kalau nggak select bintang deh. Select bintang from, select semua dari tabel pengguna.
di mana username-nya adalah user. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan include terlebih dahulu ya file koneksinya ke sini. Kita taruh aja di bagian atas ini ya. PHP seperti ini. Kita include koneksi.php. Biar variabel count ini bisa jalan. Kenapa variabel count? Karena kalau kita lihat di file koneksi, di sini kita kasih nama count ya. Oke. Sip. Selanjutnya kita coba echo MySQL 6 row. Cek. Oke. Kita echo gini dulu aja ya pengecekan. Kira-kira ada apa enggak nih pengguna yang username-nya ini kurang sama dengan ya. Yang username-nya yang kita inputkan di form login. Oke, siap. Kita enter dulu. Lalu kita cek misalkan user. Oh, error ya, MySQL 6 row. Error. Kenapa? Karena si variabel ini nggak kebaca kayaknya. Kita kasih seperti ini aja, tanda kutip 1, tanda kutip 2, tanda kutip titik dulu, tanda kutip 2, tanda kutip 1. Nah, seperti ini. Kita coba hilangkan aja nih sidebar-nya. Nah, seperti ini. Save. Sekarang kita coba buka browser, lalu refresh. Tes misalkan 0 ya. Kita coba admin 1. SA 1 juga. Tes 0. Nah, udah berhasil berarti ya. Kenapa dia muncul 1? Kenapa dia muncul 0? Karena query ini ngebaca data yang ada di pengguna ya. Di tabel pengguna ini ada gak tuh yang username-nya yang kita input tadi. Nah, untuk biar lebih jelasnya kita coba ke phpMyAdmin, kita coba ke SQL, kita tes ya. Select bintang from pengguna di mana username sama dengan misalkan admin gitu ya. Kita go. Nah, ada ya satu baris. Jadi tadi yang fungsi MySQL number of ini ngecek ada berapa baris di tabel seperti itu. Ada satu baris ya, berarti tadi kan nampilnya 1 di sini ya. Yang admin 1 ya. Kalau 2 berarti 2, 3, 3 seperti itu. Sekarang kita coba cek yang SA ya. SA kita go. Sama ada 1 juga. Kita edit inline juga, kita ganti tes. Go. Nah, error ya karena nggak ada. Atau ini bukan karena nggak ada, karena error ininya apa? Query-nya. Kurang tanda kutip. Go. Nah, kosong ya, berarti 0. Sip. Oke, untuk login sudah berhasil, kita akan lanjut lagi. Berarti ini isinya kalau nggak 0 ya 1 gitu ya. Oke. Berarti kita akan cek di sini. If buah kurung MySQL 6 row seperti ini. Jika lebih besar daripada 0, berarti jika ada gitu ya. Oke. Kita akan lakukan apa di sini? Kemudian kita kasih else. Jika tidak ada, kita akan kasih echo username tidak ditemukan. Kemudian jika ada, kita akan lakukan pengecekan lagi. If jika ada, kita akan panggil datanya di sini. Berarti panggil data kita akan gunakan misalkan D gitu ya. Sekali fetch object. Variable C kita masukkan ke sini. Jadi jika ada, kita akan panggil datanya dari mulai data nama, username, password, dan lain-lain gitu ya. Sip. Kita akan tes dulu echo. Kita akan panggil data namanya dulu ya. Nama ini dari mana? Dari kolom yang ada di database. Nah, nama ini ya. Oke, siap. Jadi harusnya kalau ada, itu muncul namanya di bawah. Admin, Putri, SA, Cikar. Oke, sip. Berhasil ya. Lanjut.
Sekarang kita akan cek if jika variabel pass itu sama dengan password yang ada di database. Nah, seperti ini. Maka apa yang akan terjadi, dan jika maka apa yang akan terjadi gitu maksudnya ya. Oke, di sini kita kasih echo password salah. Di sini ketika passwordnya sudah benar, kita akan langsung arahkan dia ke halaman admin atau super admin gitu ya. Namun sebelum kita pindahkan ke halaman mereka, kita akan buat dulu season di sini. Kita akan buat season dulu, berarti di sini season. Kita akan buat misalkan status login gitu ya, status login. Untuk nama season ini bebas ya. Kita kasih true aja, lalu season misalkan user ID UID, kita akan kasih ID. Kemudian kita akan buat lagi uname aja, nama. Kita buat lagi uLevel. Ingat teman-teman ya, ini nama-nama ini adalah nama-nama yang ada di tabel database ya. Ada ID, ada nama, ada level ya. Kita cukup ambil itu aja. Oke. Selanjutnya kita akan arahkan dia menggunakan JS aja ya. Echo script kita kasih window location sama dengan kita akan arahkan ke dalam folder admin. Jadi nanti kita akan buat folder admin ya. Terus nama filenya adalah index.php gitu. Kita kasih tanda kutip 2 aja di sini. Di sini kita kasih tanda kutip 1. Save. Kemudian kita akan buat agar season ini bisa jalan, kita akan bikin season star di atas. Season star. Save. Oke, sampai sini sudah oke. Kita coba refresh dan buka browser. Oke. Kita coba SA, passwordnya 12 SA dulu, password ngasal ya. 12345678910, misalkan enter. Password salah. Oke, siap. 1234566, enter. Password salah juga. Kenapa? Karena passwordnya di sini MD5 bentuknya ya. Jadi di sini kita juga harus kasih MD5 nih di password variable passnya. MD5. Kita coba refresh. SA 1234566 login. Sip, berhasil ya. Sudah pindah ke halaman admin index.php ya. Ini masih error karena kita belum buat halamannya ya. Sip, selanjutnya adalah kita cek yang admin 1234566. Oke, sama. Kalau kita salah, password salah. Sip. Sekarang untuk notifikasi kesalahannya kita modifikasi juga ya, kasih CSS ya biar agak cantik dikit. Oke, kita akan kasih yang namanya di sini kasih kelas div kelas misalkan alert spasi, kalau nggak alert dulu deh. Kita kasih alert lagi div. Kita kopas. Lalu kita paste di sini. Ini kita kopas, lalu kita paste di sini. Save. Kemudian alert ini kita akan modifikasi di sini. Alert. Kita kasih padding. Paddingnya misalkan atas bawah itu 10 pixel, kiri kanan 16 pixel. Kita kasih border 1 pixel solid. Save. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Jadi
kita kasih warna aja ya. Warna alertnya untuk yang error-error kita kasih warna merah. Kita pilih aja warnanya sesuai keinginannya, sesuai selera. Kita kasih warna merah yang mana nih? Kita coba pakai yang ini aja ya. Berarti untuk backgroundnya kasih warna ini kali. Copy. Berarti untuk alert mungkin biarin aja. Kita buat kelas baru. Alert error gitu ya. Kasih background, color. Kita kasih warna seperti ini. Kemudian di sini ya kita tambahkan kelas alert error. Kita copy lalu kita paste di sini juga. Kita buka browser lalu refresh. Kemudian kita coba salahkan. Sip, jadi. Backgroundnya warna merah ya. Kemudian untuk teks dan bordernya kita kasih warna yang ini kali. Di sini kita kasih border. Seperti ini. Lalu colornya kita kasih warna juga seperti ini. Oke, jadi ya, sip. Kita akan coba username salah. Sip, username tidak ditemukan. Oke. Kita ganti huruf besar aja depannya. Username, password, sip. Oke, kita coba tes lagi. Oke, jadi juga. Oke teman-teman, saya rasa untuk video kali ini kita cukup sampai di sini dulu aja ya. Sekarang kita coba buka catatan. Jadi untuk halaman login sudah selesai kita buat, dan selanjutnya kita akan buat halaman dashboard untuk untuk si superadmin dan admin. Oke, untuk dashboard ini kita akan buat di video tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, saya rasa di video kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Semoga tetap semangat ya. Sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.